Nah, pertama bahwa Adipura, Kota Palu, faktanya dulu ya. Faktanya adalah Kota Palu itu menjadi salah satu di antara 35 kota yang diundang pada saat penyerahan penghargaan tentang Adipura. Nah, penghargaan tersebut Kota Palu itu menjadi salah satu yang menerima. Memang dalam aturan pengelolaan Adipura itu dibagi menjadi 5 tingkatan sebenarnya. Nah, dibagi 5 tingkatan. Yang paling tinggi itu Adipura Kencana, kemudian Piala Adipura, kemudian sertifikat menuju transformasi kota bersih, penghargaan Adipura, kemudian kota dalam pembinaan, dan terakhir itu kota kotor. Kota Palu itu bersama dengan 32 kota lainnya itu memperoleh yang namanya sertifikat penghargaan Adipura. Tapi itu bagian dari Adipura juga. Kalau Adipura Kencana poinnya 85 ke atas, kemudian Piala Adipura yang pernah kita peroleh itu 875 sampai 85, kemudian sampai 75 sampai 60 itu penghargaan Piala Adipura. Yang itu yang kita peroleh bersama kota-kota lain di Indonesia. Untuk tahun ini memang tidak satupun kota yang dapat untuk 2 Adipura tersebut, tidak satupun. Hatta Surabaya sekalipun yang terstandarisasi sebagai kota dunia. Banyumas yang terstandarisasi sebagai kota terbersih di Asia dan sebagainya, kita satu kelas di situ. Kota Palu itu peringkat ke-11 poinnya. Karena itulah kalau dikatakan apa dapat Adipura, dapat. Cuma memang Adipura itu kriterianya ada 3. Sertifikat Adipura, kemudian Piala Adipura, dan Adipura Kencana. Tapi keseluruhannya itu adalah Adipura semuanya. Itu yang kemarin yang diserahkan langsung oleh Bapak Mendagri bersama Bapak Faisal, Bapak Menteri, pada saat Rakernas pengolahan sampah tahun di bulan lalu, dan Pak Wali dapat penghargaan tersebut. Ya, itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Bukan tidak dapat. Cuma memang kriterianya untuk tahun ini tak satupun daerah di Indonesia yang dapat 2 kriteria di atas, Kencana maupun Piala. Semuanya masuk dalam 32 daerah itu mendapat masuk dalam sertifikat Piala Adipura. Tapi itu bagian dari Adipura juga. Itu yang harus kita klarifikasi. Kemudian Pak Wali Kota gandrung belakangan hari ini untuk turun-turun ke lapangan. Mengapa itu terjadi? Itu sebenarnya bagian daripada program 53 program prioritas beliau yang disebut sebagai urban akupuntur. Urban akupuntur itu adalah bagaimana kenali permasalahan, kemudian permasalahan tersebut dibedah secara on-site, kemudian dicarikan solusi untuk kemudian dirubah, ditransform menjadi jauh lebih bagus. Itu urban akupuntur. Banyak contoh yang sudah jadi untuk akupuntur. Taman Lasosol kita menyebutnya seperti itu. Kemudian Batu Lemo dan sebagainya untuk beberapa tempat-tempat site-site, taman Medore dan sebagainya yang awalnya dari daerah kumuh, daerah yang tidak dipandang, kemudian dirubah, ditransformasi menjadi daerah yang memiliki magnet untuk menarik, baik menarik UMKM maupun menarik minat kunjungan dan sebagainya. Pak Wali Kota Bapak Dianto Rasid memang berulang kali beliau menyatakan bahwa Kota Palu sebenarnya untuk daerah depan, di depan front yard-nya itu hampir sudah tidak menjadi masalah lagi. Faktanya adalah hampir semua orang memuji itu. Orang yang sudah lama tidak pulang kampung, kemudian ketika mereka pulang kampung dan kemudian mereka tanda kutip terkejut karena perubahan yang terjadi, karena ruang terbuka dan penataan beautifikasi perkotaan dan sebagainya, furniture jalan dan sebagainya, itu memang dirubah. Cuma memang yang harus kita perhatikan saat ini adalah bagaimana merubah backyard kita, halaman belakang kita. Halaman belakang kita itulah yang kemudian menjadi penting untuk kita perbaiki kembali. Halaman belakang itu kuncinya adalah pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan dan keindahan yang ada, sehingga kota ini betul-betul kota yang nyaman, bukan hanya pada aspek tampilan depan saja, tapi nyaman sampai kepada aspek tampilan belakang. Itulah yang kemudian hari ini Pak Wali Kota sering sekali turun dan memberikan instruksi langsung kepada teman-teman OPD, termasuk dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, karena Dinas Lingkungan Hidup ini yang paling, kami secara 53 program prioritas, kami ada 4 yang kami wajib kawal. Palu Hijau, Pali Adipura,
kemudian urban akupuntur, kemudian transformasi pengolahan sampah, dan 1000 biopori. Itu yang menjadi fokus kita di Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan ini bisa berjalan supaya cita-cita Pak Wali Kota ingin menjadikan Kota Palu menjadi kota modern, bukan modern hanya dalam aspek infrastruktur, teknologi dan sebagainya, tapi modern dalam arti kebiasaan masyarakat. Bagaimana kalau kita merubah bukan hanya lagi buanglah sampah pada tempatnya, tapi sampahmu itu adalah tanggung jawabmu. Pertama, bahwa Adipura itu komprehensivitas. Dia tidak hanya menilai kebersihannya saja. Nah, di dalam Adipura itu ada yang namanya itu yang diukur itu termasuk kelembagaan, proporsi pembiayaan, perencanaan, kemudian baru masuk kebersihan. Di dalam kebersihan itu pun dibagi menjadi 18 titik pantau yang harus kita jaga. Nah, sehingga kalau dikatakan sudah kotanya bersih, apakah otomatis Adipura? Enggak. Sudah bersih sekalipun katamu, kalau andai kata proporsi pembiayaan yang dialokasikan untuk pengelolaan kebersihan tersebut di bawah daripada 3%, maka itu menjadi faktor pengurang. Andai kata pun Anda sudah mengalokasikan pembiayaan yang banyak sekalipun, ada beberapa daerah di Indonesia yang alokasi pembiayaannya sangat tinggi, tapi ternyata tidak terskenario di dalam dokumen perencanaan. Nah, alhamdulillah Kota Palu punya RIPS, rencana induk pengelolaan sampah. Nah, disitulah kita berbicara dalam 20 tahun ke depan Kota Palu ini bagaimana cara pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah itu bukan sekedar yang penting bersih saya angkut kemudian saya buang ke TPA, bukan seperti itu. Tapi kalau dalam Adipura sekarang sampah yang masuk di TPA semakin banyak sampah yang masuk TPA, bukan berarti pengelolaan sampah tidak berjalan. Artinya apa? Kapan pengelolaan sampah berjalan? Apabila hanya 50% saja sampah yang masuk di TPA. 50% itu antara jumlah penduduk dikali 0,5. Sebab dianggap setiap manusia ini punya potensi menghasilkan 0,5 kg sampah. Nah, kalau andai kata satu hari kita sampah yang masuk di TPA 150 ton, maka setengah daripada itu berarti 75 ton itu sudah harus terkelola di tingkat masyarakat. Nah, dan untuk bisa sampai supaya sampah terkelola di tingkat masyarakat, pintu masuk yang kami pilih, ikhtiar yang kami pilih adalah mendorong masyarakat untuk bisa memilah sampah langsung dari sumber, dari rumah tangga. Sebab apabila sampah tersebut bisa terpilah dari rumah tangga, mana sampah basah, mana sampah kering, maka ini akan memudahkan bank sampah untuk tumbuh. Sebab bank sampah itu akan mengambil bank sampahnya, mengambil sampah keringnya, dan yang sampah basahnya bisa diolah menjadi kompos untuk tingkat rumah tangga. Saya kira itu yang ingin kita dorong. Sehingga kalau ditanya, bersih itu hanya fenomena luar yang bisa kita lihat andai kata Adipura bisa berjalan, tapi tidak otomatis kalau sudah bersih maka pasti Adipura, sebab banyak instrumen lain, kelembagaan, keuangan, kemudian pembiayaan, kemudian sistem pengelolaan infrastruktur itu yang harus, dan partisipasi masyarakat juga terukur di situ. Itu yang menjadi concern kita. Mengapa Adipura ini kita kejar, tanda kutip kita kejar. Tapi ada lagi saat ini yang lebih tinggi daripada Adipura. Nah, sebab Adipura itu menjadi bagian daripada alat ukurnya juga. Ada yang namanya Nirwasita Tantra. Nah, itu yang sementara kita buat. Di dalamnya ada inovasi-inovasi apa yang pemerintah Kota Palu buat menuju kota bersih. Nah, jadi kita dorong inovasi-inovasi tersebut. Alhamdulillah, informasi terbaik yang kita dapati yang terbaru IKPS, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah. Itu IKPS itu menjadi indikator kinerja utama kami. Dan itu bukan kami yang ukur, tapi kementerian. Alhamdulillah IKPS kita meningkat hampir sekitar 4 poin. Tahun lalu kita dapat sekitar 78, maka tahun ini kita dapat 83. Nah, artinya ada peningkatan yang besar terhadap indeks kinerja pengelolaan sampah yang di dalamnya termaksud manajemen, keuangan, sistem tata kelola, sistem mitigasi dan sebagainya. Dan andai kata itu dinilai, Kota Palu terkategori baik dan itu tertinggi untuk Sulawesi dan Maluku. Pertama, bahwa kita punya perangkat 3.500 peserta padat karya yang tersebar di hampir seluruh kelurahan yang ada dengan proporsi yang berbeda-beda. Apabila kita menemukan titik yang terindikasi dan faktanya memang terjadi
kotor tersebut, maka yang pertama kita cari adalah siapa pemerintah terdepan yang ada di situ. Kita punya perangkat RT, kita punya perangkat RW, kita punya perangkat lurah dan sebagainya. Yang itu kemudian disentuh, yang tadi saya katakan urban akupuntur itu. Setelah kita dapat titiknya, seperti ya titik sarafnya itu yang kemudian ditekan, diberikan refleksi, kemudian dari situ kemudian diharapkan menjalar menjadi gerakan yang agak masif. Sekali lagi bahwa kami beberapa kali ikut peninjauan tersebut. Memang kita hampir keseluruhannya itu kita dapat di lokasi yang unfavorable, lokasi yang kotor, yang bukan yang bersih. Tapi justru ketika kita dapat seperti itu kemudian membuat masyarakat memakai mata, kalau bahasa Kailinya, bikin malu, masa kita punya kampung dilihat orang kayak begini, dan itu membuat mereka bergerak, mereka membuat terinisiatif, teman-teman RT, RW, memakai mata kita, masa kita punya kampung orang lihat kayak begini, akhirnya mereka terdorong untuk membersihkan lahan tersebut. Sekali lagi bahwa yang konsep yang tadi saya katakan itu, kita sudah selesai di tingkat depan, yang di tingkat front kemudian kita di backyardnya lagi, halaman belakang lagi yang kita benahi pelan-pelan. Sekali lagi, Kota Palu ini kota. Yang namanya kota itu beda dengan lingkungan rural dengan urban, sangat beda. Karena itulah sistem pendekatannya pun agak sedikit berbeda. Kami yakin sekali bahwa tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya dengan satu kali dengan satu OPD. Dalam hal ini DLH, itu omong kosong, itu nggak mungkin itu. Makanya setiap turun itu ada teman-teman Perkin terlibat. Kenapa Perkin? Sebab di situ ada kegiatan-kegiatan pengolahan drainase, pengolahan tata lingkungan, ada teman-teman PU terlibat, sebab di situ ada jalan yang harus sebenarnya dibenahi, ada teman-teman kelurahan dan kecamatan, sebab ada pemberdayaan yang harus dihidupkan dan sebagainya. Harapannya memang, kalau andai kata kita sering melaksanakan seperti ini, maka ini akan menimbulkan jadi habit baru kita. Habit baru, apalagi Pak Wali Kota sudah menerbitkan surat edaran yang paling baru ya, yang paling tanggal 9 itu, udah surat edaran nomor 11 itu, yang di situ beliau memberikan 5 arahan dalam surat edaran tersebut, dan kayaknya ini menjadi viral juga di tengah masyarakat kita. Viralnya bukan 5 arahan ini, tapi dendanya. 5 arahan itu, pertama, bersihkan gak punya halaman, bukan cuma bersih, tolong dong drainase, tolong dong gulma, tolong dong jangan sampai berbau, tolong dong jangan sampai dibiarkan berserakan dan sebagainya, tolong dong tertibkan waktu buang sampahmu. Kalau rumah tangga itu dari jam 4 sampai jam 5, kalau pelaku usaha dari jam 6 sampai jam 12 malam, dan andai kata Anda tidak patuh, ada dendanya. Denda 2 juta. Sebenarnya bukan 2 juta yang jadi fokus ini. Yang fokus adalah tolong dong yang 5 itu dilaksanakan. Apa masalahnya sehingga yang 5 ini kok tidak laksanakan? Kalau andai kata ada, saya susah dalam melaksanakan poin 1 sampai 5, bicarakanlah dengan lingkunganmu. Sehingga pola gotong royong, pola koordinasi, pola kolaborasi, sehingga ujungnya outputnya adalah terciptanya lingkungan yang lebih bersih, itu bisa terwujud. Jangan fokus di angka 2 juta sebagai denda tersebut. Denda itu andai kata Anda tidak bergerak. Tapi kalau andai kata Anda bergerak dan melaksanakan tanggung jawab, denda itu tidak jadi masalah. Saya kira itu pola pemahaman kita yang harus kita gaungkan. Saya sekali lagi percaya sekali bahwa yang namanya komunikasi, yang namanya perubahan persepsi itu hanya bisa dilakukan dari again to again, ulang kembali untuk kita sampaikan. Tidak cukup hanya satu kali. Harus berkali-kali sehingga kita tahu ternyata lingkungan bersih ini menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, dan ada your trust, your responsibility, sampahmu tanggung jawabmu benar-benar menjadi hal yang melekat dengan diri individu kita sebagai warga Kota Palu. Ya, sekali lagi Adipura ini sebagai akibat akhir sebenarnya, final result daripada proses-proses yang berjalan. Bahwa surat edaran ini sebagai trigger mungkin benar. Sebab apa? Di antara 18 titik pantau Adipura, di antaranya itu jalan, drainase, perumahan, dan perumahan ini memiliki poin yang paling tinggi. Kalau dulu poin perumahan itu cuma 5, sekarang untuk perumahan itu poinnya melonjak hampir 19, besar sekali poinnya. Apanya perumahan yang menjadi poin tersebut tinggi? Apabila masyarakat kebersihannya terjaga dan sampah bisa dikelola secara in situ di situ.
Secara in situ maksudnya sampah tersebut dipilah, kemudian dipilah tersebut diolah, yang mana yang kering masuk bank sampah, kemudian yang basah, kemudian sampah tersebut untuk diolah menjadi kompos, dan tidak ada pembakaran sampah liar, maka wilayah tersebut berarti sudah bagus dalam pengolahan sampah secara in situ. Terus terang di Indonesia, Pak Menteri, Pak Hanif, itu baru mention satu daerah, Rorotan, di Jakarta Utara, yang dianggap daerah tersebut tuntas menangani sampah dalam skala komunitas. Kami sudah pernah lihat ke sana. Di sana itu memang sampahnya dia pilah, habis dia pilah dia olah. Yang mana yang sampah basah menjadi kompos, yang mana sampah kering menjadi bank sampah. Dan itu kemudian terkelola secara baik. Kalau ditanya Kota Palu bisa atau tidak, kami sangat yakin bisa. Beberapa daerah kita yang kemarin kita menjadi titik pantau Adipura, baik ada di Palupi maupun ada di Selai, itu sangat memungkinkan itu untuk terjadi. Kemarin kita minta, kalau dikata memang kita sudah yakin 100% sampah bisa dikelola secara in situ di wilayah kedua wilayah tersebut, kita akan undang Menteri untuk lihat Hans. Supaya apa? Pak Menteri juga punya banyak etalase daerah-daerah. Kalau di Jakarta, di Rorotan bisa, maka kita akan cari bahwa di Indonesia Timur ada juga yang bisa mengelola. Walaupun dalam skala yang kecil, dalam skala perumahan, RT atau RW. Saya kira maksud itu yang bersambungan dengan apa yang hari ini yang Pak Wali lakukan dengan melaksanakan kunjungan yang akhirnya akan menghasilkan daripada surat edaran dan sebagainya. Harapannya dari surat edaran ini bukan hanya masyarakat tapi perkantoran. Makanya Pak Wali sampaikan nanti setiap dinas mengkomunikasikan dengan dinas yang ada di atasnya. Seperti misalnya kami di DLH mengkomunikasikan dengan dinas DLH provinsi. Apa cukup tidak? Apa instansi vertikal lainnya yang kemudian ada di situ? Supaya apa? Perbaiki halaman kantormu. Sebab kan lingkungan yang bersih itu terproses dari rumah-rumah tangga atau kantor-kantor yang bersih. Kalau Anda kata rumah-rumah tangga bersih, kantor-kantor bersih, maka akan tercipta lingkungan yang bersih. Kalau lingkungan tersebut bersih, maka akan tercipta environment kota yang bersih. Jadi semua akan saling terkait di situ. Dan triggernya adalah surat edaran wali kota tentang lingkungan ini, tentang pengelolaan lingkungan. Saya kira mudah-mudahan ini menjadi titik awal ya, menjadi entry point bahwa sebenarnya kita sudah punya landasan legal untuk mewujudkan niat yang baik tersebut. Sekali lagi, perhatikan poin 1 sampai 5, nggak usah lagi pedulikan yang 2 juta, sebab apa? Itu akan Anda dapati otomatis 2 juta kalau Anda tidak pedulikan nomor 1 sampai 5. Jadi langkah fokus awal hal ini adalah perhatikan poin 1 sampai 5.